Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Sore. Apa kabarnya ibu-ibu? Baik. Iya, alhamdulillah ya. Ya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali pada pertemuan kita seperti biasa, yaitu pertemuan bulanan kita. Nah, sama-sama saya ucapkan ibu terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah hadir pada sore hari ini. Iya. Nah, pada hari ini kita akan membahas masalah memastikan mendapatkan layanan JKN KIS. Ibu hamil dan anak mendapatkan layanan JKN KIS. Nah, sekarang saya mau tanya, ibu-ibu ada yang sudah mendapatkan BPJS atau JKN KIS, ibu-ibu? Oh, sudah ada, Bu, ya. Oh, Ibu Muti juga sudah ada. Iya, syukurlah Bu ya, karena memang setiap anggota PKH itu memang harus sudah menerima JKN KIS. Itu dikarenakan memang setiap peserta PKH itu harus menerima komplementaritas seperti bantuan JKN KIS, bantuan sembako, bantuan KIP dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu kita bisa lihat video di sini, Bu. Ini masalah pelayanan kesehatan di BPJS. Ini masalah persyaratan dan mekanismenya. Jadi di sini bisa kita lihat Bu ya, bahwa dalam BPJS itu memiliki mekanisme dan juga persyaratan. Yang mana masalah mengenai pengobatan dan masalah tersebut itu memiliki hal-hal dan ketentuannya, mulai dari ketentuan obat apa saja yang ditanggung oleh BPJS, mulai apa saja penyakit dan yang ditanggung dari BPJS itu sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya ibu-ibu, melahirkan itu kemana Ibu? Ke posyandu, ke puskesmas. Oh ya, ke puskesmas, ke bidan Ibu ya? Iya, ke bidan. Iya, Ibu melahirkan ke puskesmas, yaitu ke bidan. Ya. Nah, kira-kira Ibu pernah melahirkan tersebut dikenakan biaya berapa ya? 700.000. Oh iya, Ibu cukup besar Bu ya. Ibu membutuhkan biaya 700.000 untuk biaya persalinan ya. Ya. Nah, iya, sekarang Ibu kan sudah punya BPJS JKN KIS. Nah, jadi Ibu bisa gunakan BPJS-nya untuk melahirkan Ibu. Jadi, pastikan BPJS Ibu itu pusat kesehatannya itu ada di wilayah terdekat Ibu. Jadi, itu untuk memudahkan dalam kepengurusannya. Nah, di sini Ibu bisa lihat Ibu. Di sini ada flipchart Ibu namanya. Di sini masalah pendaftaran JKN KIS. Nah, yang seperti kita membahas masalah kehamilan dan bayi. Yang mana bayi ibu nanti ketika melahirkan, untuk peraturan sekarang, dia umur 3 hari itu masih harus 3 hari itu harus sudah diurus BPJS-nya supaya biayanya bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, pengurusannya itu sendiri, jika melahirkan di rumah sakit, Ibu hanya membutuhkan KTP, KK, dan kartu BPJS asli Ibu. Jadi bisa nanti akan didaftarkan oleh rumah sakit itu sendiri. Tetapi jika Ibu melahirkan di bidan, itu Ibu nanti dimintakan surat keterangan kelahiran. Nanti di bidan Ibu diminta surat keterangan kelahiran, surat keterangan tidak mampu, kakak KTP-nya, dan kartu BPJS-nya, sehingga Ibu bisa mengajukan ke dinas sosial nantinya. Setelah diminta surat keterangan dinas sosial, nanti Ibu dapat pengantar untuk ke BPJS supaya bisa ditanggung BPJS-nya untuk bayi tersebut sebelum umur 3 hari. Kalau untuk persyaratan sekarang seperti itu Bu mekanismenya. Nah, sekarang saya mau tanya Ibu, nah Ibu sudah pernah menggunakan BPJS Ibu? Pernah. Iya, pernah. Ya. Menggunakan BPJS untuk apa saja Ibu? Kira-kira? Untuk melahirkan. Iya, terus apa lagi? Itu untuk sakit Ya. berobat.
Iya, untuk berobat Bu ya pastinya ya. Nah sekarang saya mau tanya, Ibu sudah mendapatkan sembako? Ya. Oh sudah mendapatkan sembako. Apa saja Ibu yang Ibu dapatkan dari program sembako itu? Telur, Iya. ayam, Iya. sayuran, Dan beras, Iya. buah. Iya. Nah, yang mana sembako itu Bu ya, itu seperti yang Ibu sebutkan tadi. Sebenarnya sembako itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu-ibu kan. Ya. Karena di sana sudah ada karbohidratnya, ada beras. Ya. Di sana sudah ada vitaminnya yaitu dari buah-buahan, vitamin dan mineral dari sayur-sayuran juga, dan juga di sana juga ada proteinnya dari telur dan daging dan sebagainya, Ibu ya. Nah, jadi Ibu ketika setelah melahirkan apakah Ibu melakukan menyusui dini? Seperti yang dituliskan, Ibu bisa di sini. Iya, menyusui. Pertama kali. Menyusui. Iya. Ya. Nah, di sini Ibu bisa lihat untuk pesan untuk ibu hamil, Ibu bisa baca di sini. Nah, ibu hamil harus memakan makanan yang bergizi. Terus yang kedua, ibu hamil harus meriksakan ke puskesmas minimal 4 kali. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kira-kira memeriksakan kehamilan ibu kira-kira selama kehamilan berapa kali, Bu? Waktu itu sebulan sekali. Oh, setiap bulan. Berarti bagus sekali, Bu ya. Kalau di sini kan seharusnya minimal 4 kali dalam sebulan, dalam 1 kali kehamilan. Tapi kalau ibu setiap bulan memeriksakan itu lebih bagus, Bu. Iya. Nah, jadi bisa yang pertama ibu hamil harus melahirkan ke fasilitas kesehatan. Ibu melahirkan ke puskesmas, bidan. Oh iya, ke bidan, iya Bu ya. Jadi kita melahirkan ke bidan ataupun ke dokter dan sebagainya, yang jelas ke fasilitas kesehatan. Nah, terus ini berikan kolostrum pada bayi, maksudnya itu adalah puting ibu itu kepada bayi. Ya untuk menyusui pertama kali gitu ya. Nah, jadi ibu memberikan ASI saja itu selama 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan jangan diberikan apapun, karena memang biasanya kadang ada peribahasa bahwa dikasih pisang dan sebagainya. Karena pencernaan bayi itu belum siap. Kalau bisa sebelum 6 bulan ibu jangan berikan dulu makanan selain susu, Bu ya. Ya kalau sudah 6 bulan sekali diperbolehkan, itu namanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Setelah 6 bulan ke atas nantinya pisang jangan diberikan dulu, Bu ya, selain susu. Nah, jadi periksa kesehatan anak juga, periksa kesehatan ibu dan anak juga setelah melahirkan, seperti anak tadi diimunisasi, Bu ya. Ya, terus gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk memenuhi kebutuhan gizi. Itu kan sudah ibu terpenuhi kebutuhan gizi ibu kan, dengan mendapatkan berbagai macam sumber protein, karbohidrat dan sebagainya dari bantuan sembako. Nah, di sini untuk membuat kartu, di sini bisa membuat kartu keluarga. Iya, membuat kartu keluarga dengan KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Jadi ibu harus membuat kartu keluarga. Setelah anak itu lahir, ibu lakukan minta surat keterangan lahir dan sebagainya untuk persyaratan membuat kartu keluarga, untuk nikah dan sebagainya. Jadi anak ketika lahir ibu harus sudah daftarkan ke kakaknya supaya bisa diuruskan ke BPJS, gitu ya. Jangan nunggu anak ketika butuh, ketika mau sekolah dan sebagainya baru diurus kartu keluarganya. Nah, sekarang saya mau tanya ibu-ibu, apa yang ibu harapkan dari anak ini? Ya, semoga dia menjadi anak yang sukses, pintar, cerdas. Iya, sebenarnya kalau iya benar sekali Bu ya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya pintar, sehat dan cerdas, mencapai cita-cita menjadi orang yang sukses dan sebagainya. Yang pertama itu adalah ketika hamil harus dibutuhi kebutuhan gizinya, bukan karena untuk kedepannya saja, Bu. Ya, mungkin itu saja Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, itu BPJS itu digunakan untuk wanita saja? Oh, kartu BPJS bisa digunakan untuk berobat, ke puskes dan sebagainya, bukan hanya untuk melahirkan saja, bukan. Bisa dilakukan pemeriksaan ke puskes menggunakan BPJS. Kalau misalnya memang penyakitnya sudah cukup parah, bisa dimintakan rujukan dari puskes tersebut untuk ke rumah sakit terdekat, yang mana dirujuk dari rumah sakit itu. Mungkin itu saja Bu ya. Ya. Sudah tidak ada lagi yang ditanya Bu. Ya.
Ya, mungkin itu saja saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.